Laksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan inavis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ya, pagi ini kita langsung saja berdiskusi dengan Martin Lukasi Manjuntak. Ini ada pengacara dari almarhum Brigadir Joshua. Selamat pagi, Bang Martin. Pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak Maria. Selamat pagi, Mas Fadil. Sehat ya, Bang Martin? Oh, sehat. Ya, oke. Lalu juga ada penasehat ahli Kapolri. Beliau ini juga mantan petinggi di Polri juga, Kadifkum Polri 2007-2009. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Haryanto Sutadi. Selamat pagi, Pak Haryanto. Selamat pagi. Selamat pagi para bangsa. Terima kasih Pak Haryanto waktunya. Iya, saya pertama mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin, sejak awal pihak keluarga ini sudah menduga ada keterlibatan dari Bu PC, sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga sejauh ini yang Anda lihat, memang dugaannya apa peran dari seorang Putri Chandrawati ini? Ya, makasih kesempatannya Mas Fadil sama Mbak Maria. Yang pertama gini, mengenai peranan, awalnya ini kami karena dapat keterangan dari keluarga, kami tidak sangka dalam artian orang yang sebegitu dekat dengan almarhum ya, dan juga dengan adiknya, itu ternyata ada indikasi keterlibatan. Nah, namun setelah kita baca berkas, kita lihat riwayatnya, dan juga melalui pemberitaan terakhir yang menjelaskan bahwa Bu PC sebelum terjadinya eksekusi ataupun pembantaian di pukul 17.03 sampai 17.23 itu sempat berbicara kurang lebih 1 jam dengan Pak FS. Lalu kalau kita tarik lagi di tanggal 7 katanya ada pemberitaan. Nah, ini belum dicek juga sih DR-nya sama kopi dari isi pembicaraannya seperti apa. Nah, tapi dari runut peristiwa ini kami dapat membuat kesimpulan sementara bahwa ada peranan dari Ibu PC. Nah, peranannya apa? Apakah memberikan informasi yang salah atau karena satu dan lain hal gitu, seperti dipaksa oleh seseorang. Nah, tapi yang pasti hukum pidana itu menjelaskan juga pasal 55 dan 56. Dan juga 340 itu kan ada perencanaan. Nah, dalam hal ini memang kan beliau dikenakan pasal tersebut. Iya, dia kena Bu PC ini kena 340 338. Iya. Nah, kemarin dari penjelasannya Pak Brigjen Andirian, betul, mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka ini sudah ditemukan alat bukti. Satu alat bukti adalah keterangan minimal 2 orang saksi. Nah, kalau saya lihat ini keterangan saksinya kuat.
sama mungkin keterangan saksinya RR. Iya dong. Pasti. Atau mungkin RE, Iya. 3 orang ini. Atau Dan Pak mungkin M juga juga mungkin. Pak FS. Iya. Jadi ada 2 orang keterangan yang bersesuaian Iya. yang mengaitkan keterlibatan ataupun kontribusi dari Bu Putri itu yang pertama. Yang kedua, CCTV. ya ini spektakuler juga. Bukti yang katanya Yang kesambar asli loh ya katanya. Iya, kan? bukti yang katanya kesambar petir, yang katanya bisa memperlihatkan kejadian sebelum, Skenario awal pada saat itu. berlangsung dan sesudah itu ditemukan. Iya. Nah, menurut hemat saya memang ini sudah memenuhi 2 kategori 2 alat bukti sebagai Tapi bukti baru permulaan yang kemarin, cukup. Nah, dalam visualisasi yang ditayangkan CCTV ini pasti kan melihat jelas ya Iya. apa yang dilakukan Bu Putri. Iya. Apakah pada saat pembantaian itu ada gestur-gestur ataupun pembicaraan yang disampaikan ke Bu Putri ataupun ada bantuan dari Bu Putri Ya. pada saat terjadinya pembantaian tersebut. Oh. Nah, tentunya kalau didasarkan dengan penetapan tersangka yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau memang terbukti, memang sudah seharusnya jadi tersangka. Oke. Dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, walaupun sebenarnya hari Selasa kemarin kami bertemu dengan Kabar Eskrim dan Direktur Tindak Pidana Umum, kami menyampaikan minta kepastian hukum terhadap statusnya Bu Putri. Karena kalau Dan memang itu tidak dijawab, tersangka, kami akan mendorong laporan baru. Karena patut diduga sudah ada Dan sekarang sudah dilaksanakan. dugaan peristiwa yang Oke. lain gitu yang Iya, bisa iya, sudah dilaporkan. Oke, saya ingin ke Pak Arianto Sutadi, Pak. Ini sepertinya menjawab juga keinginan Bapak ya beberapa saat lalu ya Pak ya, pada saat kita mewawancarai Bapak juga dan kita apresiasi kinerja penyidik di Bareskrim juga Pak. Terhenti sampai di sini Kak Pak, karena kemarin juga Irwasum menyebutkan cukup banyak Pak, puluhan, 82 ya, beberapa diantaranya 83, malah berarti. obstruction of justice Pak. Ya nggak akan terhenti, Pak. Masalahnya kan dulu gini, ketika kita mendengar berita ini, kita kan dulu kan cuma dengar rilis dari Karopenmas, di mana rilis itu dikemas berdasarkan dari rekayasanya Pak Sambo kan gitu kan. Kemudian barang bukti di TKP sudah banyak dihilangkan, dihapus oleh timnya Pak Sambo itu, yang kemudian kayaknya disebut penyidik Polri, padahal itu kan bukan, itu kan penyidik siluman itu. Nah, akibat daripada informasi yang sepotong-sepotong itu, Pak, kan kita sulit untuk menentukan apa yang sebetulnya terjadi. Sampai kemarin pun saya masih kaget juga, loh kok Bu Putri kok bisa jadi tersangka. Karena selama ini kan kita nggak ngerti apakah itu ibu itu pernah diperiksa apa tidak. Tapi ternyata kan sudah. Tapi dulu waktu rilis pertama kali nggak disebutkan berapa kali dia diperiksa. Yang tersiar adalah dia diperiksa para LPSK pun nggak bisa gitu. Nah sekarang kemarin begitu ada pengumuman itu, saya jadi waduh, oh ternyata begitu yang terjadi gitu ya. Intinya apa? Contohnya ya, kemarin kan disebutkan scientific criminal investigation. Jadi itu semua sudah didasari dengan bukti-bukti yang cukup. Apa itu CCTV yang dulu dibilang hilang, ya memang dulu kan diumpetin kan sama anggotanya Pak Sambo itu. Kemudian sekarang ketemu. Ya, sekarang ketemu berarti kan kelihatan itu apa yang terjadi sesaat, sebelum atau sesudah. Perannya, termasuk juga betul. CCTV. Ya, CCTV juga ada yang di Magelang. Bayangan saya ya, kan kemarin kan didalilkan bahwa Pak Sambo itu kan merasa terhina lah dignitinya itu karena dilecehkan. Kejadiannya itu ternyata kan dari Magelang gitu kan. Nah di Magelang dilacak ya ternyata di sana mungkin ada ya itu ya CCTV-nya itu dan pengakuan daripada saksi-saksi Pak Kuat dan sebagainya itu. Sehingga kan terangkai itu. Apalagi kalau dikawinkan dengan bukti-bukti digital yang disampaikan oleh itu Pak Brigadir Y itu. Sampai 1 jam sebelumnya kan dia kan masih ada tapi terancam kan gitu kan. Jadi ya sekarang dengan didukung dengan bukti-bukti yang banyak gitu ya, CCTV itu ketemu, kemudian ada gelar perkara, kemudian ditambah lagi informasi yang dulu sampaikan pakai skenario dari Pak Sambo itu sendiri, Pak Ibu itu kan ada tempat gitu, tapi kan dulu nggak tahu CCTV yang di kamar itu nggak tahu. Nah, mudah-mudahan ini ada, jadi jelas. Ditambah lagi dengan keterangan daripada Bapak advokat yang ribu itu siapa tuh Pak? Lupa sama saya namanya. Oh Pak Diolipa. Nah, Diolipa. Kan itu ibu itu menjanjikan juga ngasih 500 lah, 500 untuk ini, 1 miliar untuk ini. Nah, dengan itu kan jadi kelihatan sekali dia peranannya itu kan. Peranannya ternyata sekarang adalah kalau ya.
Ya, Pak Arianto, Jadi menarik kalau kita memang berbicara mengenai perannya begitu ya Pak Arianto ya. Nanti kita kuliti juga dari segi pasal, karena ada junto pasal 55 dan juga 56. Apakah terlibatnya ikut bersama-samakah atau juga sama dengan sang suami menjadi juga otak pembunuhan dari meninggalnya Brigadir Joshua. Usai jeda ya Pak Arianto ya. Mas Martin, sesaat lagi untuk Anda. Ya, kita lanjutkan Pak Arianto. Kalau kita melihat dari segi pasalnya ya Pak Arianto ya, kedudukan seorang PC ini seperti apa? Apakah di pasal 5556 ini apakah emang PC ini sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan tindak pidana tersebut? Apakah dia yang membantu atau justru sama besar peran pentingnya dengan Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan ini kalau Anda lihat? Itu nanti akan terlihat dari seberapa jauh ya tindakan dia dari berdasarkan dari CCTV kemudian keterangan saksi itu akan terlihat nanti mulai kapan ibu itu terlibat, apakah sudah terlibat. Ini gini ya, secara singkat kan kayaknya pembunuhan yang direncanakan pasalnya gitu kan. Perencanaannya adalah seakan-akan sudah sejak dari Magelang. Kenapa begitu? Karena Pak Sambo kan membunuh ini kan karena merasa tersinggung gitu kan. Tersinggungnya karena apa? Berita dari Magelang itu sudah ada. Jadi begitu mendengar berita dari Magelang itu udah dendam ini. Udah nanti tak habisin aja dia. Itu sudah termasuk dalam rencana ya. Tapi rencana ini kan belum tentu ibu itu ngerti. Kalau ibu itu dari Magelang ngomong gitu bahwa dirinya ganggu gitu kemudian direncanakan mau dibunuh kan belum tahu juga itu. Nah, tapi kemudian nanti dari CCTV yang ada di tempat, kemudian apalagi ada berita-berita setelah itu dan sebagainya. Setelah kejadian itu ya dengan menjanjikan uang itu, maka nanti akan kelihatan nih apakah dia itu tahu ya minimal ya tahu bahwa itu terjadi pembunuhan atau dia ikut juga merencanakan bagian daripada perencanaan Pak Sambo itu di situ akan ditentukan apakah dia itu membantu atau peserta gitu. Karena setiap orang itu ya akan dijatuhkan pidana itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh dia gitu. Ya. Oke. Jadi saya ya, nggak bisa berandai-andai. Kita belum melihat sih Pak cuplikan atau secara utuh, nggak mungkin juga kita melihat secara utuh CCTV tersebut gitu. Tapi artinya begini, kalau misalnya dikenakan 340, 338, 5556 ini Pak, artinya kan ikut berkontribusi bahu-membahu membantu merencanakan gitu juga lah ya kan. Nah tapi kan kemarin ada pernyataan dari Pak Brigjen Andi Rian ya, yang mengatakan bahwa beliau ini kan katanya kan mengirimkan surat sakit selama 7 hari. Terus LPSK menyebut juga depresi. Nah apakah ini semua seharusnya sudah terbantahkan Pak? Karena memang pada saat CCTV itu kita lihat geliatnya seorang istrinya Verdi Sambo seperti apa. Nampak juga, betul. Itu kan sama juga dengan gini Pak. Kalau kita mau menangkap maling ya, malingnya itu lari, kan wajar kan dia. Ini kan dia kan tadi itu potensi jadi tersangka, tapi kemudian ngeles terus kan mau diperiksa saya nggak mau. Itu sama aja dengan kayak gitu. Itu gejala umum daripada orang yang tersangka ataupun saksi ya Pak yang ketakutan akan diperiksa oleh polisi. Alasannya macam-macam, kadang-kadang cuma sakit dokter 2 hari, kemudian macam-macam itu. Itu dari situ kita nggak bisa memprediksi bahwa dia itu terlibat apa tidak Pak. Kita menentukan itu terlibat apa tidak ya kalau scientific and investigation ya dari bukti-bukti yang ada gitu. Jadi rekaman CCTV yang ada atau saksi yang ada ataupun saksi-saksi yang lain, alat bukti yang ada di TKP misalkan TKP-nya akan di Duren 3 kalau pembunuhannya ya Pak ya. Tapi kalau perencanaannya kalau itu dianggap dari Magelang ya mungkin bisa juga karena kalau memang ibu itu gara-garanya dialah sehingga Pak Sambo itu merencanakan gitu pembunuhan itu. Tapi belum pasti dikatakan ibu itu ikut merencanakan dari Magelang. Karena niat membunuh itu kan dari Pak Sambo pertama kali gitu. Kemudian ibu itu membantu pelaksanaannya atau mau pura-pura misalkan melapor bahwa dirinya dilecehkan. Atau dia mau ngomong bahwa saya teriak karena begini. Padahal teriaknya itu mungkin iya Pak. Tapi mungkin teriaknya dulu bukan karena ditodong kemudian teriak itu. Mungkin bisa jadi begitu Pak. Jadi intinya lah tergantung daripada apa yang nanti didapatkan dari bukti yang terkait dengan ibu itu. Karena nanti masing-masing ini nanti akan mendapatkan porsi masing-masing Pak. Dari rangkaian orang ya Pak Sambo itu pelaku utama nanti akan dipertanggungjawabkan apa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir. Mungkin kalau Barada itu kan nanti karena paling tidak kalau kita lihat kan 7 hari itu kan artinya Ibu PC ini kan tidak bisa kemudian dimintai keterangan ya Pak Arianto ya. Saya mau ke Bang Martin terlebih dahulu. Anda juga sepakat apa ini upaya untuk menghindari penyidikan. Tapi kan tidak bisa kemudian
serta-merta diam begitu saja seorang tersangka ini? Ya, yang pasti gini Mbak Maria dan Mas Fadil ya. Kalau kita mengacu pada 340 KUHP, yang mana pasal ini dikenakan sebagai primernya, lalu subsidiary 338, sudah pasti salah satu unsur yang menjadi pertimbangan adalah Bu Putri ini ada dugaan terlibat dalam perencanaan tersebut. Udah itu aja poinnya. Nah, tapi kan perannya juga cukup penting, Bang. Iya, makanya ada keterlibatan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah mungkin saja turut membantu. Gitu loh. Pada saat eksekusi dilakukan? Iya, mungkin saja dia yang menjelaskan kepada almarhum untuk pergi ke Duren 3. Jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Okay. Jangan-jangan ini baru dugaan, oke. Jangan-jangan juga pada saat visualisasi CCTV itu nanti ada juga gambaran yang mungkin saja memperlihatkan peranan aktif dari Bu PC. Bang Martin, itulah tadi pertanyaan saya ke Pak Arianto kan ya. Dan artian kan di CCTV itu kan sayangnya kita nggak bisa ngelihat juga gitu loh. Itu kan materi yang memang benar-benar top secret banget gitu. Oleh karena itu artinya kan geliatnya kan terlihat di situ. Ya, oleh karena itu penting untuk kami sebagai pelapor, kami nanti pada saat pertemuan berikutnya dengan rekan-rekan penyidik, kami akan minta bukti ini diperlihatkan kepada kami. Apa tujuannya? Jadi tim Anda juga belum diperlihatkan? Oh, belum, baru diumumkan kemarin. Oke. Nah, nanti kami ingin diperlihatkan, itu hak ya, itu hak. Kalau nanti tidak diperbolehkan, justru kami akan curiga. Jadi gini, kenapa kami perlu melihat? Yang pertama, agar kami bisa melihat kesahihannya. Betul. Yang kedua, agar kami bisa melihat objektivitas dari gambarnya. Betul. Supaya nanti pada saat berkas ini dilimpah, jangan ada lagi cerita barang bukti hilang, ataupun sudah diedit. Karena pada persidangan yang sebelumnya di PNS Selatan, kami juga sempat bersitegang dengan JPU. Bagaimana yang video yang sudah diperlihatkan oleh penyidik unit 3 di Bareskrim pada saat itu tidak diperlihatkan oleh JPU pada saat persidangan. Bang itu kami marah. Akhirnya di akhir persidangan dilimpahkan. Berkas 4 tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya, tapi kan masih bisa P19. Oke. Kan emang begitu disubmit langsung 100% benar kan? Enggak. Setiap pekerjaan pasti ada koreksinya. Oke. Kecuali emang orang ini malaikat ya pasti benar semua. Nah, saya juga melihat nantinya ke depan ini berkas minimal di-split jadi 2. Karena masing-masing terdakwa ini jadi saksi juga di terdakwa yang lain. Jadi ini minimal 2 atau 3 nanti berkasnya di-split. Nah, oleh karena itu nanti segera kami akan minta untuk diperlihatkan alat bukti elektronik yang katanya sensasional dan bisa memperlihatkan segala sesuatu kejadian sebelum, saat berlangsung dan sesudah. Jadi itu kapan aja. mau ke Bareskrim? Ya, kami menunggu undangan, tapi nanti kami akan juga bersurat kalau memang sampai dengan minggu depan karena tidak dalam minggu ini ya. Hak, kami kan pelapor. Oke. Nah, kenapa kalau kepada publik tidak dipublikasikan karena mungkin mengandung konten Materi yang sadis? ya. Nggak masalah. Itu kan etika penyiaran. Tapi kalau buat kami penegak hukum, kami sudah biasa melihat hal yang sadis. Dan itu hak Anda. Ya, Oke, kita akan lanjutkan usai jeda. Sesaat lagi pemirsa. Dan tentunya kita menunggu juga kembangan dari kasus ini ya, Maria Assegaf. Terima kasih Bang Martin atas waktu Dalam tanda Anda. petik juga kan Pak Kapolri bilang buka seterang-terangnya. Itu yang kami minta pertangojaban kata-katanya gitu loh. Oke, kita terima kasih Bang akan Martin. juga. Terima kasih Bang Martin ya. Pak Arianto Sutadi, terima kasih waktunya pagi ini Pak Arianto. Kita apresiasi perkembangan yang sudah dilakukan oleh penyidik ya Pak. Terima kasih, sehat selalu untuk Bapak.